Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka melalui media sosial dalam rangka kita menghidupkan hari-hari di bulan suci Ramadan agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat kita sampaikan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak sekalian yang sangat Bapak sayangi, pada hakikatnya tugas hidup manusia di alam dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dalam arti yang sejauh-jauhnya, dalam bentuk kehidupan apapun, dalam aktivitas dan kegiatan apapun, dia harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin hadirin yang berbahagia, dalam hidup kadang-kadang kita banyak melihat ada orang yang dalam kesungguhan dia menghambakan dirinya kepada Allah. Siang, malam, pagi, sore dia beribadat hanya untuk Allah. Siang, malam, pagi, sore yang dia cari adalah keridhaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan yang semacam ini adalah golongan orang-orang yang telah Allah berikan keselamatan kepadanya. Ada lagi golongan yang kedua, golongan yang pada saatnya dulu mereka pernah bermaksiat, mereka pernah berbuat dosa dan kesalahan, kemudian mereka sempat ingat, tobat, kembali kepada ajaran-ajaran Allah. Dan golongan yang kedua ini adalah golongan yang terselamatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada lagi golongan yang ketiga adalah golongan orang yang jauh dari ajaran Allah. Golongan orang yang menghabiskan waktunya jauh dari ajaran-ajaran Allah. Siang, malam, pagi, sore dia bermaksiat hanya kepada Allah. Siang, malam, pagi, sore yang dia lakukan adalah ajaran-ajaran yang justru jauh dari nilai-nilai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, satu ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pernah berpesan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan juga kepada kita umatnya. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Yang pertama kata malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah apa yang kau inginkan, karena sesungguhnya suatu saat kau akan menjadi mayit atau jenazah. Pesan malaikat Jibril ini saudara-saudara sekalian nampaknya sederhana, tapi begitu banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita gali. Karena apapun pangkat, jabatan, kedudukan, profesi kita, ada satu kedudukan yang paling akhir, kedudukan yang paling tinggi, yaitu almarhum, yakni kematian kita. Jadi sehebat apapun manusia, sekuat apapun dia, sekaya apapun harta yang ia miliki, satu saat kata malaikat Jibril, ingatlah dia akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Karena itu hadirin sekalian,
Manusia yang baik itu adalah bukan manusia yang punya ilmu. Manusia yang baik itu adalah bukan manusia yang banyak hartanya. Tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang dalam hidupnya memberikan manfaat bagi orang banyak. Yang kedua, pesan malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqatun. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, cintailah apa dan siapa yang kau suka, tapi ingat suatu saat kau akan berpisah dengannya. Di dalam kehidupan kita ini, kita tidak dilarang cinta dengan istri kita. Kita pun tidak dilarang sayang sama anak-anak kita. Kita pun tidak dilarang suka dengan apa yang kita miliki. Harta, rumah, tanah, mobil, uang, bahkan pangkat jabatan dan kedudukan yang ada pada diri kita. Silahkan kita suka dengan itu. Tapi ingat kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, fa innaka mufariqatun. Satu saat apa dan siapa yang kau cintai nanti akan berpisah dengan kita. Anak-anak Bapak sekalian, dalam konteks ini maka kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa di dalam hidup kita ini kita hanya berada di dalam dua pilihan. Yang pertama, apakah kita meninggalkan dunia dengan kematian, ataukah sebaliknya dunia yang akan meninggalkan kita dengan kebangkrutan misalkan, dengan kepailitan, kesusahan, atau harta yang kita punya hilang dalam waktu sekejap karena musibah malapetaka yang datang tiba-tiba kepada kita. Dua pilihan ini kita pasti berada di dalamnya. Karena itu apapun yang kita cintai, apapun yang kita sayangi, silahkan, selama tidak akan pernah membuat lalai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, hartamu menjadi satu penyebab lalaimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melakukan itu, maka kalian termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innahu majzi bihi. Lakukan apa yang kau inginkan, kerjakan apa yang kau mauin, tapi ingat kata malaikat Jibril, setiap apa yang kau lakukan itu pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, kadang-kadang perbuatan yang kita lakukan ada yang Allah balas di dunia, Allah perlihatkan di dunia, baik dalam bentuk kebaikan-kebaikan atau sebaliknya dalam bentuk keburukan-keburukan. Tapi ada juga satu balasan itu hanya Allah simpan, tidak Allah perlihatkan di dunia, tapi Allah balas nanti di alam kubur atau di alam akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kita ingat firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun, seburuk apapun, sekecil apapun itu, satu saat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah anak-anak Bapak sekalian, tiga pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hendaknya menjadi pembelajaran kepada kita. Silakan hiduplah sesuai dengan aturan Allah. Silakan kita suka atau mencintai sesuatu, tapi jangan sampai sesuatu yang kita suka dan kita cintai itu membuat jauh kita dari Allah. Dan yang ketiga, lakukan apa yang kita inginkan, dan ingat, lakukan yang terbaik, karena setiap amalan itu pasti akan dibalas oleh Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, diselamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan pada saat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ampunan dan syurga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.